Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ristiara Monika Pitule dari Prodi Psikologi. Saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok saya dari Prodi Psikologi. Yang pertama ada Andre Sembiring, Cut Aja Fakita Istabrakin Azahir, Fauzan Fasya, Haris Julianto Pramana, Iqbal Irfansyah, Nadia Aprianti Sidabutar, Nihla Nursyawaliyah, Novi Febrianti, Putri Alifah, Ramanda Syafira Nurhanifah, Selviana Rosma, Suci Rahmadewi, dan Tita N. Nuryana. Lalu selanjutnya kita akan masuk di pembahasan materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Iqbal Irfansyah. Pengertian komunikasi. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Proses komunikasi ini menghasilkan umpan balik atau feedback. Komunikasi interpersonal bisa disebut komunikasi antar pribadi. Efektivitas antar pribadi ditentukan oleh seberapa jelas pesan yang disampaikan. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Suci Rahmadewi. Contoh komunikasi interpersonal antar pribadi, seperti percakapan antara kedua teman, percakapan keluarga, dan percakapan antara 3 orang. Komunikasi interpersonal bisa terjadi di mana saja ketika menonton film, belajar, dan bekerja. Pembahasan selanjutnya. Ciri-ciri komunikasi interpersonal. Ciri-ciri komunikasi interpersonal sebagai berikut. 1. Bahasa yang digunakan bisa formal dan informal. 2. Memakai media tertentu, misalnya telepon, ponsel, dan Gmail. 3. Dilakukan 2 orang atau lebih. 4. Bersifat terbuka dan komunikatif. Pengertian komunikasi interpersonal menurut para ahli. Menurut Joe Ayres, tidak ada makna seragam di antara para pakar dalam mengartikan komunikasi interpersonal. Beberapa orang menandai komunikasi ini sebagai sebuah tingkatan dari proses terjadinya komunikasi antar manusia. Menurut Dan Berlen, komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi yang melibatkan orang lain. Komunikasi interpersonal terjadi ketika melakukan interaksi yang berfokus pada isyarat verbal dan nonverbal, serta saling berbalas. Jika tidak ada proses pertukaran verbal dan nonverbal, maka tidak disebut proses komunikasi antar pribadi. Gerald Miller membedakan komunikasi interpersonal dan bukan komunikasi antar pribadi. Perbedaannya terletak pada kultural atau sosiologi atau keanggotaan kelompok. Komunikasi antar pribadi melandaskan persepsi dan reaksi pada karakter psikologis yang unik dari individu. Komunikasi interpersonal menurut John Stewart dan Gary D'Angelo. Komunikasi interpersonal berfokus pada kualitas komunikasi yang terjalin dari masing-masing pribadi. Adanya hubungan satu sama lain memiliki keunikan, berperasaan, bermanfaat, dan merefleksikan diri sendiri. Dalam komunikasi, seseorang dapat bertindak dan memilih peran sebagai komunikan dan komunikator. Joseph De Vito mendefinisikan komunikasi interpersonal sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan antara 2 orang atau kelompok kecil orang yang memberikan efek umpan balik atau feedback. Barlund Johannessen menjabarkan komunikasi antar pribadi ketika orang-orang bertatap muka secara langsung, melakukan interaksi, dan berfokus pada pertukaran verbal dan non-verbal. Menurut Effendi, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi pada 2 orang dan melakukan percakapan. Kontak tersebut bisa bertatap muka atau melalui telepon sehingga menimbulkan timbal balik. Pada proses komunikasi interpersonal terdapat 5 hal. Yang pertama, ada pengirim pesan atau source dan penerima pesan atau receiver.
Maksudnya adalah dalam komunikasi interpersonal terdapat dua orang atau lebih yang saling berkomunikasi. Salah satu orang mengirim pesan sementara orang yang lain menerima dan menerjemah pesan tersebut. Yang kedua, pesan atau message. Pesan adalah sinyal yang bekerja sebagai stimulus bagi komunikan atau receiver. Yang ketiga, umpan balik atau feedback. Feedback adalah reaksi yang muncul ketika seseorang menyampaikan pesan. Yang keempat, kalimat pembuka. Kalimat pembuka berisi kumpulan informasi yang diberikan sebagai pengantar sebelum informasi utama. Yang kelima, media atau channel. Media dalam komunikasi interpersonal bisa berupa telepon, email, atau bertemu secara langsung. Apa tujuan dari komunikasi? Menurut Daryono, tujuan komunikasi interpersonal yaitu 1. Mempengaruhi orang lain, 2. Bisa membantu orang lain, 3. Dapat menolong orang lain, 4. Bertukar pikiran, 5. Memecahkan masalah, 6. Menyampaikan informasi. 7. Membina hubungan, 8. Saling mempengaruhi dan bermain, 9. Mengenal diri sendiri dan orang lain, 10. Berbagi pengalaman, 11. Menumbuhkan motivasi, 12. Melakukan kerjasama. Sekian presentasi video kelompok kami mengenai bentuk komunikasi interpersonal. Terima kasih kepada dosen pengampu komunikasi Ibu Ruri Puji Santoso, MPSI, Psikolog. Terima kasih kepada semua teman-teman yang terlibat dalam pembuatan video presentasi, dan tidak lupa juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.